Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. GB Sungai Yuda Roksi, apa kabar? Setiap kita bersuka cita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya rindu sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara jemaat Tuhan. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, boleh silakan duduk kembali. Sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan dan bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh kembali Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Dengan satu hati dan satu tujuan Tuhan. Di tempat ini kami mau menyembah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami rendahkan hati kami. Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Dan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang. Dengan segala keberadaan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan di tempat ini. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang di hadirat Tuhan pagi hari ini saudara. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berhibur, berlindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat Raja, amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Oh Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Mari sama-sama katakan jemaat Tuhan. Yesusku, amin. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji. Oh Yesus, amin. Mari nyatakan
menara kekuatan. Dialah semua yang bernapas memuji Engkau. Amin. Tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, oh selamanya Tuhan. Amin. Katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan. Amin. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat. Oh, amin. Amin, haleluya. Mari tinggikan nama Yesus Tuhan. Ku bersuka, amin, atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Sini Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan. Nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Mari nyatakan saudara, amin. Mari sembah Dia, nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian dan hormat hanya bagi nama Yesus. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, oh selamanya Tuhan. Amin. Ini yang kami percaya dalam hidup kami. Yes. Ada padamu. Sekali lagi, lebih lagi nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, amin, amin. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Mari sama-sama nyatakan. Nyanyi dan bersorak kau bagi dia. Angkat suaramu. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Angkat suaramu saudara. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka. Amin. Selamanya Tuhan, Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada, katakan. Tiada janji setia ada pas. Sekali lagi katakan. Tiada janji setia ada padamu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan namanya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Yesus. Biar segala yang bernafas memuji namamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Kau nama di atas segala nama. Oh, Allah kekuatan kami, Kau Allah kemenangan kami. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Amin, amin, amin. Di namanya masih namanya masih. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, pujilah namamu, pujilah namamu. Kau berkuasa di atas segalanya. Yesus Tuhan, Kau besar, Kau sangat terpuji. Oh, haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Kau keselamatan dalam hidup kami. Kau jaminan dalam hidup kami Tuhan. Pujian hanya bagimu, sebab Kau yang layak, selamanya Kau yang layak. Ditinggikan, dimuliakan, hanya Engkau Tuhan. Yesus Raja kami, Kau Allah kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya. Kau Raja dalam hidup kami. Kau layak Tuhan. Glory bagi namamu, glory bagi namamu, Yesus Tuhan.
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing it again, Hosanna. Oh, in the highest. Let our King, Hosanna. Mari serukan, nyatakan Hosanna in the highest. Amen. Let our King, oh, be lifted up. Hosanna. Yeah. Mari nyatakan Hosanna. Hosanna in the highest. Amen. Let our King, oh, be lifted up. Hosanna. Mari sembah, nyatakan Hosanna. Yeah. Sekali lagi mari nyatakan, mari semua nyatakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Jesus. Come on, be lifted higher. Be lifted higher. Mari nyatakan higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Amen. Higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, Jesus, you be lifted higher. Mari nyatakan, amen. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Hosanna. Hosanna. Angkat suaramu. Tinggikan Tuhan di tempat ini. Mari terus menyembah Dia. Amin. Hosanna. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan Hosanna. Let our King, amen. Hosanna. Mari bersama-sama lebih lagi nyatakan Hosanna. Yeah. Hosanna in the highest. Amen. Highest. Let our King
dahsyat laginya, katakan haleluya. Yes. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau terbesar dan Engkau termulia. Dan selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan, kami mau mengalami Engkau. Kami mau mengalami hadirat Tuhan. Bersama-sama di tempat ini, kami mau bersuka cita. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di tempat ini. Bila hanya nama-Mu Tuhan, dan hanya tentang Tuhan, dan hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba sama-sama yang bersuka cita, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Ya, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Yes. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. I praise in the valley, praise on the mountain. Yes. I praise when I'm sure, praise when I'm happy. I praise when I'm numbered, praise when I surrender. Yes, 'cause praise is the water my enemies drowning. Mari sama-sama nyatakan, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, nyatakan praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. Yes, I praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is the waving, it's more than a sound. My praise is the shout that's brings Jericho down. Yo, sama-sama jemaat Tuhan. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Mari nyatakan praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau menyanyikan pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian kita, saudara. Haleluya. Yes. Mari sama-sama nyatakan, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Mari angkat tangan, buka suaramu, nyatakan praise Lord, praise the Lord, oh my soul. Come on, say praise the Lord, oh my soul. Amen. Praise the Lord, oh my soul. I'll be quiet, I wanna be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Amen. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside?
Mari sama-sama nyatakan, let everything that has breath, praise the Lord, let everything, come on, that has breath, praise the Lord, praise angkat suaramu, let everything, amin, that has breath, praise the Lord, one more time, let everything, yeah, that has breath, praise the Lord, haleluya. Sama-sama berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi katakan sebelah kanan kirimu, Tuhan kita dahsyat, amin. Yang masih bersuka cita, yang bersemangat pagi hari ini, sama-sama nyatakan haleluya. Ya sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yes, Allahku dahsyat. Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung ya tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Mari siap nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, haleluya. Katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Siap nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan haleluya. Mari sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Engkau dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Angkat suaramu, saudara. Amin. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sekali lagi, kasih tos kanan kirimu, katakan, Tuhan kita dahsyat, amin. Praise Lord. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Wow. Yang bersuka cita sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Dahsyat.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Menyiapkan hatimu lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, mari kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Ini kami datang Tuhan, katakan Bapa, Engkau mengenalku, amin, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Terima kasih Tuhan, amin. Oh, memilihku, katakan ubahkanku, sempurnakan, amin, jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan, amin. Kuasa-Mu, oh kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu Yesus, amin, sampai akhir hidupku. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, oh Kau dasarku berharap. Haleluya. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, amin.
sampai akhir hidupku. Mari kau yang percaya nyatakan, kini aku percaya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari nyatakan di hadirat Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Amin. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan iman percaya nyatakan sekali lagi, kini aku percaya Tuhan, kini aku Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bagimu kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, oh Yesus. Amin. Mari sama-sama nyatakan sembah Dia. Kini aku percaya, oh kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Amin. Mari nyatakan, kini aku percaya Tuhan. Lebih lagi mari sembah Dia, nyatakan, oh kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, Kau dasarku berharap. Oh Yesus, katakan kini aku berserah. Amin, amin. Ada rancangan-Mu, rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, panggilan-Mu. Saya mengundang hambanya. Mari nyatakan dengan iman percaya, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sono-sono bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi menjadi doa dan percaya kami bahwa kami percayakan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Biarlah rancangan-Mu ya Tuhan Yesus boleh terjadi dalam hidup kami dan iman percaya kami bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami percaya Tuhan boleh singkapkan setiap hati pikiran kami untuk kami mengerti, memahami dan memaknai akan setiap firman yang hari ini boleh kami dengar. Urapi kami semua jemaat-Mu ada di tempat ini, urapi terlebih hamba-Mu Kau pakai Tuhan, hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita memasuki bulan ini adalah bulan misi. Karena tema besar dari gereja kita setiap bulan itu berganti. Berbicara tentang misi, keluarga, juga tentang keintiman. Hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil. Temanya adalah visi seorang hamba. Mungkin bertanya begini, kenapa temanya visi hari ini? Karena setiap kita, setiap orang, setiap hamba Tuhan yang tidak memiliki visi, maka pelayanannya akan menjadi sia-sia. Karena apa yang dikerjakan tidak ada tujuannya. Bahkan hidup ini juga ketika kita tidak memiliki visi, kita tidak tahu arah yang kita tuju. Makanya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mendapatkan visi yang dari Tuhan. Karena visi, ketika kita berbicara visi, tidak berlandaskan kepada Tuhan, jelas kita tidak akan sampai kepada tujuan Allah yang telah menciptakan setiap kehidupan kita. Visi Tuhan itu diberikan secara universal. Artinya bahwa setiap orang Tuhan berikan visinya. Kapan Tuhan berikan visi itu? Ketika kita lahir baru. Kita mungkin boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Kapan kita lahir baru? Sejak itulah Tuhan memberikan visinya kepada kita. Tetapi yang jadi pertanyaan buat setiap kita, sadarkah kita bahwa Tuhan telah menaruh visi dalam setiap hidup kita? Atau kita tidak tahu bahwa Tuhan menaruh visi dalam kehidupan kita? Tentunya bahwa visi yang Tuhan berikan itu secara menyeluruh. Mungkin bagi saya Tuhan pilih bahwa visi ketika saya bertobat, ketika lahir baru, kamu melayani aku dan menjadi hamba Tuhan. Tujuannya satu, saya menjadi pemberita Injil. Bagi siapa? Pertama bagi keluarga saya. Kedua bagi siapa? Bagi semua orang yang kita temui. Itu visi secara khusus buat hidup kita. Tetapi mungkin saudara-saudara visinya berbeda. Tuhan berikan visi bahwa engkau menjadi seorang pekerja. Maka lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Orientasinya yaitu Allah. Saya bekerja giat untuk Tuhan. Saya melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi kata karyawan, ya saya cuman begini pekerjaan. No. Pekerjaan itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita kerjakan dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, engkau dengan hati yang tidak sepenuhnya makanya kau lakukan tidak pernah maksimal. Tidak ada hasilnya. Engkau sebagai orang pengusaha, Tuhan engkau pilih setiap engkau yang menjadi usaha. Makanya kita kerjakan segala sesuatu dalam usaha memajukannya. Orientasinya adalah Tuhan. Bagaimana kita bawa perusahaan ini memuliakan Tuhan Yesus. Karena begini, baik yang bekerja, baik yang berusaha maupun yang hamba Tuhan,
itu orientasi satu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan bilang begini, sudah menyampaikan bahwa saya punya visi. Tetapi kalau berpikir selalu adalah untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungan sendiri. Jika tidak menguntungkan tidak mau. Jika tidak itu membawa namanya besar itu tidak mau. Boleh kita tanyakan, apakah sungguh visi itu dari Tuhan? Nah, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Kita bagaimana kita untuk memahami visi, karena gini, visi itu adalah sesuatu yang dinyatakan yang akan kemudian akan jelas pada finishnya itu kita akan menerimanya. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat kemuliaan Tuhan Yesus di atas bukit. Lukas 9:32. Apa yang dilihat oleh murid-muridnya itu gambaran ketika Kristus telah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia di dunia. Apa? Kemuliaan Kristus itu dimuliakan di atas gunung. Nah, begitu juga dengan visi setiap kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita terima, itu akan dinyatakan Tuhan di kemudian hari. Bagaimana saatnya kita lihat bahwa dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ke-4. Saya akan bacakan seperti ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Kita mau melihat bahwa yang pertama harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang sungguh sangat mendalam. Abraham ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Terbukti ketika Tuhan berbicara kepada dia. Makanya di perikopnya disampaikan begini, Abraham dipanggil Allah. Artinya Abraham memiliki kedekatan yang sungguh dengan Allah. Untuk dia dapat mengerti akan visinya Allah, visinya Bapa, visinya Tuhan buat diri hidupnya. Makanya Abraham begitu tahu. Ketika Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, dikeluar dari negerinya, itu sesungguhnya dia tidak muda lagi. Umur 75 tahun. Anak belum ada. Tetapi janji Tuhan apa? Akan menjadi berkat. Artinya bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat. Tetapi Abraham sebenarnya belum melihat. Umurnya 75 tahun belum punya anak. Tetapi visi buat Abraham bahwa harus keluar dari keluarganya, keluar dari negerinya. Karena Tuhan akan memberikan suatu negeri yang baru. Coba bayangkan kalau saat ini saudara dan saya, visi Tuhan memanggil kita berhitung umur saya berapa. Saudara, saya sebentar lagi 55, udah cukup tua. Kalau Tuhan memanggil untuk keluar dari negerinya, dari nenek moyangnya, itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi janjinya untuk menjadi berkat. Sementara keturunannya belum ada. Apa yang dilakukan? Karena Abraham ini adalah orang dekat dengan Tuhan, maka ia melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Maka di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dalam perjalanannya tentu enggak mudah. Dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi berkat. Tetapi karena perjalanannya yang begitu panjang, banyak liku-liku yang dihadapi. Suatu saat Abraham mungkin berpikir bahwa saya punya visi, Tuhan memberkati. Tetapi sampai saat ini anaknya belum ada. Nah, hati-hati ketika kita memiliki visi yang dari Tuhan,
dalam pelayanan ini seringkali Tuhan membiarkan kita untuk menghadapi segala tantangan. Tuhan membiarkan kita untuk menghadapi segala problem. Tujuannya untuk membentuk kita supaya sungguh-sungguh menjadi dewasa matang. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia melihat jauh, anak belum ada, bagaimana saya mau menjadi berkat? Akhirnya dia mencoba untuk menyampaikan, untuk menuju kepada visinya Tuhan dengan caranya sendiri. Ingat, Abraham melakukan visinya sendiri, yaitu mengambil Hagar. Betul, lahirlah Ismail. Sampai hari ini tidak pernah selesai. Sampai hari ini tidak pernah selesai dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan visi itu, apapun yang terjadi, pegang teguh. Jangan pernah berpikir bahwa saya akan melakukan dengan cara saya. Mungkin karena saat ini zamannya maju, teknologi semakin luas, pemahaman semakin tinggi, orang semakin pinter. Dia bisa melakukannya sendiri. Dan terjadilah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, tidak bisa diselesaikan bahkan sampai hari ini. Puji Tuhan, Abraham sadar. Dia bertobat. Dan Tuhan kembalikan visinya dengan diberikan Ishak sebagai anak perjanjian. Saudara tahu, karena tuh Abraham coba menyelesaikan dengan visinya sendiri, dunia menjadi kacau. Dunia menjadi kacau. Maka hari ini kita mau belajar. Ketika kita sudah sungguh-sungguh dengar Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan visi itu atas setiap kita, maka kita harus berjalan sesuai apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan pimpin buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita mencari caranya sendiri. Kalau kita mencari caranya sendiri, Tuhan kadang-kadang membiarkan, tetapi risiko pun tanggung sendiri. Risikonya Abraham apa? Jadi kacau, nggak bisa disatukan. Betul itu anaknya sendiri tapi dari ibu yang berbeda. Mungkin saudara berpikir gini, masa iya? Tapi pada zamannya Abraham itu hal biasa. Orang memiliki lebih dari satu istrinya. Kalau hari ini Tuhan Yesus sudah nyatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya hanya satu pilihan buat setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Abraham bertobat maka Tuhan mulai memulihkan dan memulihkan. Makanya dari Ishaklah dia sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Yang kedua bahwa kita belajar dari Yusuf. Kalau Abraham adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi satu saat dalam perjalanan untuk mencapai visinya, untuk menyelesaikan visinya Tuhan itu menjalaninya dengan caranya sendiri, walaupun akhirnya bertobat, maka hari ini kita belajar dari Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 7. Ayat 7 ayat 9. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9. Lalu ia mimpi pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan visi Tuhan yang diberikan kepada Yusuf itu berbeda. Kapan Yusuf diberikan visi itu? Yaitu ketika tidur. Jadi Tuhan ketika memberikan visi kepada kita ya caranya Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa? Kita tinggal mengikuti saja. Ketika diberikan kepada Yusuf. Itu melalui mimpinya dalam waktu tidur. Jadi ada matahari, bulan dan 11 bintang yang menyembah kepada Yusuf, dan kemudian ada berkas-berkas gandum. Berkas-berkas gandum yang lain itu sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf tahu betul bahwa
berkas gandum itu berbicara ada pertolongan Allah kepada bangsanya, pertolongan Allah kepada Yusuf dan kaum keluarganya dan bangsa yang besar ketika menghadapi kelaparan. Apakah Yusuf tahu waktu masih muda itu? Dia tahu harus menjadi juru selamat bagi keluarganya. Makanya perjalanan Yusuf walaupun banyak yang dihadapi, dijual jadi budak, disiksa, harus bekerja, tetapi Yusuf melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Ketika dia harus bekerja, dia bekerja yang terbaik. Makanya dia menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola seisi istananya. Kenapa Yusuf lakukan itu? Karena Yusuf begitu dekatnya dengan Tuhan dan dia tahu fokusnya, visinya yaitu menjadi penyelamat bagi bangsanya, bagi keluarganya ketika terjadi kelaparan. Fokus selalu, Yusuf selalu berfokus kepada Tuhan. Makanya ketika digoda tidak tergoda. Ketika dia lari keluar bukan lari ke dalam. Itu menandakan sungguh-sungguh dia fokusnya kepada Allah karena dia tahu ada visi yang Allah berikan kepada Yusuf untuk menjadi sang penyelamat. Makanya di dalam Kejadian 50 dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk yang baik dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu betul. Yusuf tahu, makanya dia sungguh-sungguh sangat menjaga sekali dalam hidupnya supaya visi itu tercapai. Walaupun perjalanan kalau lihat dari muda sampai kepada usia dewasa baru dinyatakan Allah kepada Yusuf. Melalui apa? Kelaparan yang terjadi. Maka keluarganya datang, bangsanya yang besar pun datang untuk diselamatkan dan sampai hari ini adalah keturunan-keturunannya. Artinya dari Abraham, Yusuf sampai sekarang itu karena ada janji Allah bahwa Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkatnya itu kita terima sampai pada saat ini. Mungkin ini adalah berbicara tentang bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan yang memiliki visi di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru bagaimana Pak? Perjanjian baru Tuhan Yesus sudah menunjukkan ketika bagi menjadi manusia memiliki visi yang jelas buat setiap kehidupan kita. Karena dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari untuk menyelamatkan yang tersesat. Artinya begini, anak Tuhan pun yang tersesat harus kita selamatkan. Apalagi lah yang terhilang. Jadi tujuan Yesus ketika menjadi manusia dia menunjukkan bagaimana supaya kita bisa mengikutinya, cara hidupnya, cara melayaninya. Karena dia tahu memiliki visi dari Bapa untuk menjadi penyelamat dunia ini. Menjadi penyelamat saudara dan saya. Dengan cara datang sebagai manusia. Dan kalau kita lihat dari visinya Tuhan Yesus itu memiliki dua bagian. Visi jangka pendek dan visi jangka panjang. Ini lebih jelas lagi. Mungkin kita kalau belajar dari Abraham, dari Yusuf, kita nggak melihat itu. Tetapi Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita bagaimana dia memiliki visi yang sungguh sangat jelas, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ditulis dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi visinya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia sebagai manusia itu menderita, mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Yang itu apa? Menunjukkan bahwa dia datang untuk menebus dosa setiap orang saudara dan saya.
Jelas visinya, visi jangka pendeknya. Mengakhiri sebagai manusia itu mati di salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Menebus dosa atas seluruh dunia. Dikatakan akan mengalami banyak penderitaan di situ. Dibunuh. Tetapi endingnya adalah dibangkitkan pada hari ketiga. Ini bisa disaksikan oleh seluruh murid-muridnya. Bukan suatu cerita. Tetapi menunjukkan bahwa ia bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan visi jangka panjangnya di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan di sini kita melihat bahwa visi jangka panjang Tuhan Yesus itu disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan saja memiliki visi secara umum, tetapi misi secara pribadi dan juga visi yang ditugaskan Allah kepada dia. Visi secara pribadi sehingga dia hidupnya itu selama hidupnya dia fokus untuk menyelesaikan tugas Bapa. Makanya ada lagu yang dikatakan, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itu. Visi secara luas untuk umat Tuhan, yaitu seluruh dunia dimenangkan bagi kerajaannya. Ini sungguh sangat luar biasa. Memberikan contoh kepada kita, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, kita punya usaha. Itu kita memiliki visi yang jelas, yaitu orientasinya, fokusnya kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk pribadi kita, tapi kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan visi itu apa? Dekat dengan Allah, supaya kita tahu, kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Yang kedua, dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan begini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Artinya bahwa visi itu diberikan melalui wahyu, melalui firman kepada kita untuk kita menemukan visi yang sudah Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Saudara tahu? Gini, ketika GBI Sungai Yordan yang ada Depok, itu cabang dari tempat ini, berdiri. Pak Gembala bersama dengan saya, Pak Johanis, Daniel Darmawan, itu suatu hari ketemu begini, bahwa di Depok banyak sekali jemaat yang tidak memiliki tempat untuk beribadah, bahkan tidak ada gembalanya. Mereka itu tidak ada pemimpinnya. Dan ketika kita mendengar itu, saya bersama Pak Gembala dan kawan-kawan, ketika kita di kampus, setiap hari ketika kita sebelum kuliah kita bertemu untuk ngobrol. Kita menyatukan bahwa ada visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani jemaat-jemaat di sana. Maka ketika kita ketemu, kita bersama-sama, kita bicarakan, kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, firman yang sudah kita pelajari bagaimana diaplikasikannya. Bukan untuk tujuan pribadi, tapi tujuannya untuk melayani orang banyak. Maka dimulailah kita pertemuan, pergi ke sana. 1 bulan sekali untuk komsel, rutin 2 bulan, dan akhirnya lama-lama kita coba untuk buat ibadah bukan di hari Minggu. Di
dibuka ibadah dan perjalanan waktu kita bicarakan bersama-sama. Akhirnya ibadah di hari Minggu 1 kali. Itu visi yang Tuhan berikan secara bersama-sama kepada kita, yaitu apa? Melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak berpikir untung rugi. Tetapi karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Dan akhirnya sudah 7 tahun hari ini berdiri. Dan Bapak Gembala kembali lagi ke pusat. Tetapi tanggung jawab masih kita lakukan bersama-sama. Artinya bahwa visi itu kita terima ketika kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bukan Matius 28 saja yang harus kita jalani, tetapi ada yang diterapkan dalam setiap kita. Bagaimana kita menjalani visi itu. Kita perlunya menyelidiki firman Tuhan. Perlunya kita memahami akan firman Tuhan dengan benar supaya kita tidak menyesatkan dan salah menafsirkannya. Itu penting buat setiap kita. Makanya kalau kita sedang merenungkan firman Tuhan, kita pahami, kita meminta penerangan Roh Kudus akan firman yang diberikan itu, akan firman yang kita baca itu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, kata Mazmur 119. Supaya kita tidak sesat. Dikatakan di sini bahwa Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Bahkan dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan mereka hancur karena tidak mengenal Allah. Jadi perlu ada firman. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti kita harus dekat dengan firman. Karena firman ini adalah Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kehidupan kita. Firman ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada para nabinya, kepada hamba-hambanya yang mendahului bapak-bapak gereja untuk menuliskan ini. Murid Tuhan Yesus yang menuliskan di sini. Jangan berpikir Tuhan nggak pernah bicara karena kita tidak membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ini adalah Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Kalau kita berpikir bahwa visi itu yang bukan dari Tuhan, apalagi firman itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak ada di dalam hati kita, maka kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir mencari keuntungan diri sendiri. Tidak bertanggung jawab. Melayani berpikir, apakah menguntungkan saya? Bekerja apakah berpikir, kalau tidak menguntungkan tidak saya kerjakan. Enggak maksimal, tidak menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang mengenal Allah. Apalagi ketika kita berusaha. Kita tidak mewakili Allah dalam dunia ini. Seharusnya kita adalah menjadi wakil Allah dalam dunia ini untuk berbicara. Bukan hanya berbicara, tapi dilihat ada firman di dalam hidup kita yang dapat dibaca oleh semua orang. Makanya ketika kita merenungkan firman Tuhan itu butuh yang namanya hikmat. Butuh namanya hikmat karena seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan itu nggak tahu apa sih Tuhan maksudnya. Kita perlu hikmat, perlu pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hikmat yang mana? Hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 16. Ini Paulus menyampaikan berbicara tentang hikmat yang benar itu yang di mana? 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan datang. Ingat ya, telah disampaikannya kepada yang matang. Ayat ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang
tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dari dalam perikop ini kita belajar apa yang disampaikan oleh Paulus mengenai hikmat. Karena kalau hari-hari ini tadi saya sudah sampaikan bahwa selalu orang berpikir tentang logika. Berpikir tentang saya sudah tahu, saya sudah benar. Teknologi membuat kita menjadi pintar. Sehingga kita sering sekali susah membedakan hikmat dari Allah atau bahkan hikmat manusia. Tetapi di sini Paulus sampaikan kepada kita bahwa paling tidak ada 3 sumber hikmat yang disampaikan oleh Paulus melalui 1 Korintus 2 yang tulis ayat 6 sampai 16. Tadi dikatakan ayat 7, tetapi kami beritakan ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Artinya hikmat sumber yang kita cari hikmat itu adalah sumbernya ada Allah itu sendiri. Makanya ayat di 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kalau kita berbicara tentang hikmat Allah yang tersembunyi, kita lihat coba ke bahasa aslinya itu artinya bahwa hal-hal yang tersembunyi yang kemudian dinyatakan kepada setiap kita. Kenapa? Makanya perlu kita menyelidiki firman. Kan ketika menyelidiki firman, maka yang tidak tahu, yang tersembunyi disingkapkan buat setiap kita umatnya. Jadi, jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mendapatkan sesuatu, mengerti untuk mencapai tujuan melalui visi yang Allah berikan atas setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah sumbernya Roh Kudus. Roh Kudus adalah berbicara ada roh hikmat. Dalam Yesaya 11 ayat 2 dikatakan roh kebenaran. Dalam Yohanes 13 dikatakan Roh Kudus ada Allah itu sendiri. Artinya dia mampu menyelidiki segala sesuatunya. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Perlu buat kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan supaya kita tidak melenceng dan benar. Kita minta hikmat itu yang sumbernya. Satu Allah, yang kedua adalah Roh Kudus, yang ketiga adalah pikiran Kristus. Kenapa Pak pikiran Kristus? Mungkin kita bertanya seperti itu. Kenapa pikiran Kristus? Karena hanya di dalam Dia ada sesungguhnya suatu yang murni datangnya daripada Allah. Pikiran Kristus artinya gini, bertindak, berpikir, berperilaku sesuai dengan firman Allah. Kita berfokus kepada Bapa, kita meminta pimpinan Roh Kudus, tetapi kita menggunakan juga pikiran Kristus ketika menyelidiki sehingga segala sesuatu apakah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga gini, orang yang seringkali merenungkan firman Tuhan, orang yang mencintai akan firman Tuhan bisa dilihat cara bertindaknya. Bisa dilihat cara memimpin
usahanya, bisa dilihat cara bekerjanya bagi karyawan, bisa dilihat cara melayaninya bagi hamba-hamba Tuhan. Disitulah letak bahwa kita ada orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, selalu berbadan kepada Kristus, selalu berbadan kepada Bapa. Hingga selalu bertanya dalam diri, sudah berkenankah aku di hadapanmu ya Bapa? Sehingga kalau berdoa begini, Tuhan selidiki aku, jika ada hal yang tidak berkenan, tegurlah aku. Saya kalau berdoa dengan istri sampaikan itu. Jadi seringkali dihajar oleh Allah. Saya bilang ya saya rela, yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Atau saudara takut, saya takut dihajar, tidak akan pernah dewasa. Tetapi kalau percaya, ketika kita minta Tuhan selidiki, tegur bila kita bersalah, maka kita hari demi hari akan diperbaiki, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kapan Pak mulai doa seperti sudah sangat lama. Jadi kalau dihajar babak belur, puji Tuhan, berarti saya salah di sini, saya akan perbaiki. Salah di sini, saya akan perbaiki. Karena apa? Saya tahu firman Tuhan ini yang menuntun setiap kehidupan kita. Dan kalau tidak kita jalani, maka visi kita menjadi gagal. Mungkin saya tidak akan menyelesaikan visi itu. Suatu hari ketika saya mulai mengenal Tuhan Yesus pada usia 23 tahun. Tahun 92. Jadi saya tahun 92 ada orang yang datang menginjili saya cukup lama. Bukan sekali langsung saya bertobat, enggak. Tapi dia rajin. Saya melihat dia ketika datang, dia tidak pernah ngomong Yesus kepada saya. Tapi saya lihat bahwa dia begitu memperhatikan dan begitu baik. Sehingga seringkali ketika kita ngobrol bersama-sama, dia selipkan akan firman Tuhan dalam obrolan itu. Saya dulu tidak tahu. Tetapi rasanya itu damai. Ketika dia menyampaikan firman itu rasanya saya damai. Dan singkat cerita pada bulan Juni tahun 92 tanggal 5 saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Sejak dari itu saya terngiang-ngiang. Saya mau jadi pendeta. Padahal saya itu tidak tahu jadi pendeta. Apa itu jadi pendeta? Tapi karena kalau pendeta itu yang melayani Tuhan. Tapi saya tidak tahu. Jadi pendeta itu berat. Ya. Berat jadi pendeta. Kalau pakai baju salah dikritik. Kalau pergi naik KRL salah juga, pendeta miskin. Kalau naik mobil sombong katanya. Jadi salah gitu ya. Karena saya melayani itu di gereja kecil di pinggir saudara ya. Ketika saya sudah bertobat, saya belajar dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun. Saya sampaikan Pak Gem. Ketika saya bertobat tahun 92, karena saya tidak mengerti maksud firman yang benar. Dan karena sang penginjil itu menyampaikan kepada saya bahwa kita harus memahami firman. Saya belajar firman Tuhan selama 3 tahun. Walaupun itu adalah non gelar tetapi sertifikat. Jadi tidak ada titelnya. Sampai benar-benar saya mau supaya saya tidak salah ketika saya memberitakan Injil. Supaya ketika saya menyampaikan keselamatan yang sungguh sudah saya terima ini yang saya banggakan. Saya menyampaikan gak salah. Jadi saya tidak todong orang, kamu terima Tuhan Yesus. Kalau enggak kau mati masuk surga. Enggak bakalan diterima. Gak ada orang yang mau dengar seperti itu. Saya belajar. Saya belajar supaya punya hikmat bagaimana menyampaikan firman itu kepada setiap orang yang kita temui. Visinya yang khusus apa? Selamatkan keluargamu. Itu menjadi visi saya. Dari tahun 92 sampai umur 26 tahun. Apakah saya punya kesempatan untuk menyampaikan Injil kepada keluarga saya? Nggak ada. Mau pulang aja nggak bisa. Mau pulang aja ditolak, gimana saya mau menyampaikannya? Tapi Tuhan berikan hikmat kepada kita.
saya tetap berdoa, minta Roh Kudus jamah keluarga saya. Dan sampai akhirnya perjalanan panjang, dan saya suka sekali mempelajari firman Tuhan ini dari berbagai hal. Tentunya dari sumber-sumber yang bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak juga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Saya memperlengkapi diri supaya memiliki firman Tuhan yang bersumber kepada Allah dalam pimpinan Roh Kudus dan memiliki pikiran Kristus itu. Dan mulai dari situ saya mulai ikut melayani, belajar melayani. Ya, saudara, saya suatu saat saya melayani kaum yang terbuang tidak dianggap. Kenapa seperti itu? Kalau siang laki-laki, kalau malam jadi perempuan. Saudara nggak mudah, melayani itu nggak mudah. Bahkan dari sekian banyak yang kita layani, saya nggak lihat ada yang bertobat. Bertahun-tahun saudara. Tapi hari ini saya nggak tahu. Seperti katakan Apolos menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Saya tidak tahu siapa yang menuai, tapi firman itu sudah saya sampaikan kepada mereka. Jadi perlu buat setiap kita bahwa kita itu memiliki penyelidiki firman Tuhan supaya sungguh tahu kita melayani pun kita jadi ada ilmu. Berilman dan berilmu, jangan cuma beriman aja. Berimannya itu sudah mantap lah. Iman kepada Yesus Kristus, tapi harus berilmu. Supaya apa? Kita tahu bagaimana ketika kita melayani terhadap orang-orang yang begitu sulitnya untuk dijangkau oleh kita. Visinya tentu ada visi secara umum, kita bersama. Kita membangun jemaat GBI Sungai Yordan Depok. Visi secara umum lagi, mungkin buat kita berbeda-beda. Visinya itu berbeda. Kalau kita visinya sebagai pengusaha, lakukanlah dengan pengusaha. Dengan terus bertambah dan menyelidiki firman Tuhan supaya usaha yang dilakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika kita bekerja, bekerjalah sesuai dengan firman Tuhan yang bertanggung jawab. Seperti Yusuf ketika bekerja sehingga dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas istana. Kenapa begitu? Karena tahu dekat dengan Allah, selidiki firman, dan kita memiliki hikmat dari firman untuk kita lakukan. Saya nggak tahu saudara itu umur berapa ketika bertobat di hadapan Allah. Dan visi apa yang sudah dicapai. Apakah tetap setia mengerjakan visi yang Tuhan sudah berikan itu? Atau jangan-jangan tidak punya visi. Jadi oleng gitu ya. Dan visi itu adalah penting buat saudara dan saya. Baik-baik seorang hamba Tuhan, baik seorang pekerja, baik seorang aktivis. Itu selalu harus ada visi dalam hidupnya. Tentunya adalah visi yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Perlu kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga bahwa tidak mungkin akan jalan kalau kita tidak memiliki kasih, mengasihi jiwa-jiwa. Coba kita cek. Kalau kita berbicara tentang mengasihi jiwa-jiwa. Berapa banyak orang yang bertobat melalui pelayanan kita. Sudah berapa sering kita memberitakan Injil di dalam lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan aktivitas kita. Atau kapan terakhir Injil itu diberitakan kepada orang yang kita temui. Itu menjadi perundingan kita sama-sama. Intinya mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa dulu. Kalau kita lihat Abraham, lihat Yusuf, Nehemia, di perjanjian baru ada Paulus, ada murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa dia mau melakukan yang begitu berat? Penindasan, penganiayaan, tetap dia berjalan. Karena hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Hari ini mari kita bertanya, apakah hati saya masih mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang?
Apakah hati saya masih mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Paulus mengajarkan kepada kita dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus sampaikan, karena begitu mengasihi jemaat itu dengan mencucurkan air mata, berdoa, bergumul untuk jiwa-jiwa yang dia layani. Karena satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus, kenapa rela harus berjalan, mereka menghadapi segala tantangan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mengalami penganiayaan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia mau mengajarkan, menyampaikan siapa itu Yesus Kristus yang menjadi penyelamat hidupnya dan penyelamat setiap orang yang percaya. Perlu buat kita. Itu tugas utama bagi setiap orang percaya. Itu visi secara umum yang harus kita lakukan. Matius 28. Itu untuk pergi menyampaikan, beritakanlah Injil. Selamatkan jiwa-jiwa, baptis setiap jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mungkin ada visi yang secara umum, ada visi yang secara khusus. Saya memiliki visi secara khusus itu untuk menyelamatkan keluarga saya. Karena dalam keluarga saya ketika saya bertobat itu hanya saya yang mengenal Tuhan. Mungkin dalam satu kampung baru satu juga. Sehingga saya ditolak masuk ke kampung. Pulang kampungnya sendiri ditolak. Puji Tuhan dalam perjalanan yang panjang. Yang lalu ada teman saya di sini, Eko, saudara kami Eko. Itu kampungnya berbeda. Lebih ke atas lagi, itu sama. Hanya keluarganya dia. Tetapi hari ini sudah mulai berkembang. Puji Tuhan. Itu karena apa? Karena punya hati. Punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau orang yang punya hati mengasihi jiwa-jiwa tidak pernah berpikir panjang. Tapi bagaimana orang itu diselamatkan. Kita juga bisa melihat bahwa sesuatu yang dilakukan besar itu tentang, kita pernah melihat bangunan gereja batu yang disebut Lalibela. Ya, suatu hari saya sedang nonton tentang kayak secara dunia gitu, dengan duduk dengan istri nonton YouTube. Lalu di situ muncul tentang gereja Lalibela. Saya penasaran. Sejarahnya walaupun banyak cerita, saya cari tahu kenapa. Saat ini adalah Lalibela adalah nama kota yang ada di Ethiopia Utara. Tapi sejarah dari gereja batu itu sungguh sangat luar biasa. Pada abad ke-12, ini tidak tertulis dalam Alkitab. Mungkin kalau nggak dibaca wajar karena di Alkitab nggak ada. Tapi saya lihat gini, pada abad ke-12 pada tahun 1187 itu ceritanya adalah Yerusalem itu dikuasai musuh, dikuasai kaum Ismail. Dan si Lalibela ini seorang kaisar, dia dalam kisahnya itu pernah mengunjungi Yerusalem dan karena dia adalah tahu betul bahwa Yerusalem itu tempat penyembahan kepada Allah. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yerusalem dikuasai musuh, saudara-saudara kita yang lama, makanya dia berpikir kalau saya tidak buat, maka tidak ada lagi orang yang menyembah dan mengenal Allah. Lalu Lalibela itu pergi di Ethiopia itu membangun gereja yang terbuat dari bukit batu yang diukir. Ini adalah keajaiban dunia di UNESCO. Sampai hari ini gereja itu masih tetap berdiri. Kenapa? Saya berpikir kenapa seperti itu? Karena Lalibela orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita mengasihi Allah artinya kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Karena setiap jiwa itu adalah berharga di mata Allah. Amin. Mau kita memberitakan Injil itu? Kita tidak rela. Kita tidak rela kalau jiwa yang terhilang. Suatu hari ketika saya sudah berkumul dan berdoa, saya punya kesempatan untuk pulang kampung.
Lama nggak lama. Dari tahun 92 akhirnya tahun 2005 baru bisa pulang. Jauh banget ya. 2004, 2005 mulai dikit-dikit bisa pulang. Sampai akhirnya 2007 kami menikah dan orang tua mau datang. Datang ke gereja maksudnya ya, datang ke gereja. Tetapi dari situlah rupanya Tuhan mulai membuka penginjilan yang sesungguhnya buat mereka. Bapak tiri saya, karena bapak saya sudah meninggal, bapak tiri saya itu seorang dukun dan tua-tua di kampung. Jadi kalau ngomong itu dihormati orang tua di kampung. Mungkin ceritanya kalau kampungnya berbeda, beda cerita. Ini posisi saya di Jawa. Sehingga gini, orang kampung udah terbiasa kalau sakit itu akan datang ke rumah, nanti dikasih air gitu pulang. Kalau yang sakit lagi datang ke rumah gitu ya. Karena itu profesinya seperti itu buat orang tua di kampung menjadi seorang dukun. Suatu hari ketika saya pulang seperti biasa saya cuma ngobrol begitu aja. Saya belum menyampaikan Injil, tapi saya menunjukkan bahwa ada Kristus dalam hidup saya. Dengan cara apa? Perilaku saya. Penghormatan saya buat dia. Saya kalau pulang tidak pernah lupa, saya selalu bawa batik, bawa sarung gitu ya. Karena itu yang menjadi pakaian mereka sebagai perhatian buat bapak saya ini. Jadi bapak saya suatu hari di sore hari kita duduk ngobrol di rumah kampung begitu ya, rumah lama. Nak, kamu itu putih, bapak gak bisa ngelihat. Saudara tahu, itu adalah bahasa dukun. Bapak gak sanggup, gak bisa ngelihat. Putih semua, itu saya bersama istri. Putih semua. Oh iya, itu karena ada Yesus dalam saya. Itu jawabnya. Puji Tuhan. Berarti ini sudah dibuka. Tuhan sudah mulai buka untuk menyampaikan Injil itu. Nah mulai dari situlah saya mulai banyak ngobrol, banyak bicara yang selalu saya kaitkan dengan firman Tuhan. Saya kaitan penebusan Kristus dari mitos, kepercayaan dan sampai kepada penyelamatan itu. Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Jadi yang di dalam diri saya itu adalah Yesus yang telah menyelamatkan saya Pak. Saya bilang seperti itu. Oh kalau begitu saya ikut. Saya ikut katanya begitu walaupun mama saya belum bisa terima. Dia ikut. Wah mulai dari situ mulailah rajin kita pulang kampung. Untuk apa? Penginjil. Akhirnya lama-lama mama saya pun ikut juga. Dua-dua dimenangkan. Adik-adik saya nggak terima masih ngamuk-ngamuk saudara. Saya terima. Ya itu memang konsekuensinya seperti itu ketika kita mengikut Tuhan. Kalau caci maki itu udah biasalah. Asal jangan main fisik, begitu kan? Bahkan mereka main yang di luar itu, tetapi saya sampaikan satu hal. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan akhirnya bapak saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Ibu saya akhirnya bertobat juga. Bahkan ketika setiap kali sakit, nak pulang mau sakit, so pulang tuh rame-rame sama istri buru-buru. Karena waktu itu ekonomi kurang baik, jadi kalau dikasih kabar begitu kita berpikir, wah gimana nih caranya nyari ongkos saja, nyari ongkos. Begitu dapat ongkos pulang. Kita doakan lagi sakit sembuh. Sudah koma. Sudah tidak berbicara beberapa hari. Kita sama-sama datang ke sana, kita doakan sore-sore, malam-malamnya duduk minta makan. Itu adik saya semua bengong. Akhirnya bilang begini ke istri saya, Mbak. Doanya jangan cuma mama doang dong, saya juga mau. Wah luar biasa. Disinilah Tuhan bekerja. Artinya ketika kita menyampaikan itu, kita pakai hikmat, belajar selidiki firman Tuhan supaya tahu bagaimana kita masuk. Enggak nodong langsung. Kalau enggak dipenggal sudah bagus ya kalau nodong langsung sampaikan begitu. Kita sampaikan dan puji Tuhan. Kedua orang tua saya hari ini sudah tiada, tetapi mereka sudah mengenal Kristus. Saya tersampai, visi saya sampai saudara ya. Visi sampai pada tujuan. Visi khusus itu telah sampai kepada tujuan. Apa? Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Bukan orang tua saya, tetapi keluarga saya juga. Walaupun masih alot, sampai saat ini masih alot. Tapi saya tetap
bahwa berita keselamatan yang ada dalam Kristus itu sampai kepada mereka. Itu tanggung jawab saya ketika saya sudah menerima keselamatan. Itu panggilan saya. Mungkin panggilan saudara berbeda. Tetapi saudara yang tahu karena Tuhan yang menaruhnya kepada kita. Panggilan saudara juga ketika kita ada di dalam dunia marketplace itu berbeda lagi. Yang penting adalah visinya, orientasinya kepada Allah. Melalui mempelajari firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, pelajari firman Tuhan. Supaya kita tidak salah dengan hikmat, iman dan ilmu. Itu penting buat setiap kita. Jadi kalau hari ini kita di bulan misi ini kita tidak berbicara tentang misi. Misi seorang hamba Tuhan. Kita ini semua adalah hamba Tuhan yang harus bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu, makanya kita perlu. Seperti Lalibela tadi. Dia nggak rela umatnya nanti tidak mengenal Allah, maka dibangun gereja itu, gereja batu itu. Sampai hari ini kalau melihat ini, oh ini gereja Lalibela yang dia bangun supaya umatnya tetap bisa beribadah. Dan yang terakhir, yang keempat, kesiapan hati untuk mentaati perintah Tuhan ini seringkali yang menjadi berat buat kita kalau kita berbicara visi misi di bulan misi ini. Kesiapan hati untuk mentaati. Abraham taat gak tadi? Taat. Hatinya gak mikir jauh-jauh, gak mikir panjang-panjang. Saya sudah tua sebentar lagi mati. Enggak. Kalau Tuhan sudah memberikan visi itu, melangkah. Taati firman Tuhan, melangkah. Kapan hari ini? Ketika Yusuf mendapatkan visi itu, dia tidak menolak, dijual, ikutin aja. Jadi budak, dia lakukan yang terbaik. Tidak dikomplain oleh tuannya, artinya bahwa dia lakukan perfect. Sesuai dengan kemampuannya, bahkan kalau nggak mampu ditingkatkan kemampuannya, supaya mampu melakukannya. Sehingga kita memiliki hati yang mau taat akan perintah Tuhan. Mengasihi jiwa, punya hati. Kalau nggak punya hati, nggak bisa melangkah. Sehingga gini, ketika firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku, bukan dia. Seringkali ayat ini suka diplesetkan, utuslah dia. Jadi suatu hari saya pernah masuk dalam sekolah penginjil, program 1 tahun ya. Di situ bagaimana diajarkan kepada kita supaya mengerti firman, mengerti melayani, dan menjadi pelayan Tuhan yang militan. Jadi ketika kita mendengar firman ini, utuslah, dia jawabnya no. Hari ini enggak seperti itu. Ketika Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah bulan misi. Bulan misi tidak akan ada artinya apa-apa ketika kita tidak bertindak. Ketika kita memasuki bulan misi artinya bahwa ini adalah bulan praktek apa yang sudah kita pelajari firman Tuhan. Kita praktekkan. Takut. Ingat, ada Roh Kudus yang menuntun kita memberikan hikmat. Oleh karena itu pelajari firman Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan itu bagus dan harus buat setiap kita. Ingat, kita menyelidiki firman itu wajib bagi setiap orang percaya. Mengasihi jiwa-jiwa itu tidak boleh kita tinggalkan karena keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu harus disampaikan kepada orang lain. Dan setelah kita mendapatkan itu, makanya waktunya kita bergerak maju melaksanakan tugas misi yang Tuhan berikan atas kita. Saya nggak berani Pak, nggak punya waktu Pak, karena saya ini pekerja, pengusaha. Saudara dapat menopang dengan dana yang saudara dapatkan untuk para pelayan-pelayan misi. Karena dana yang diberikan itu
akan dipakai para pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kita semua akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan yang sama. Kita mendukung akan pelayanan misi, program yang sudah kita buat. Mari kita jalankan, kita lakukan. Hari ini jangan menunggu dan menunggu lagi. Karena kalau berbicara tentang visi, itu perlu sebuah ketekunan. Mungkin yang usaha, saya punya visi dalam usaha seperti perlu tekun karena tantangannya begitu banyak. Semakin modern dunia ini semakin berat tantangannya. Sebagai hamba Tuhan ketika kita diberikan visi oleh Tuhan, perjalanannya itu tuh harus cukup sabar menantinya. Saya punya visi pribadi untuk menyelamatkan keluarga, sabar bertahun-tahun, 15 tahun lebih harus menunggu saya mendengar mereka ikut. Itu suatu yang gak bisa dibayar, saudara. Bukan berbicara tentang harta, tapi berbicara tentang jiwa. Dan ketika kita menemukan itu, maka kepuasan kita akan mendorong kita lebih lagi bersemangat dalam kita menjalani tugas yang Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang pelayan Tuhan. Jadi hari ini kita telah belajar bagaimana kita memiliki visi Tuhan. Yang pertama itu memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Yang kedua kita harus menyelidiki firman karena pewahyuan itu diberikan, firman itu dinyatakan kepada kita ketika kita menyelidikinya. Dan ketiga itu mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, segala sesuatunya tidak akan pernah berjalan. Karena kasih itu adalah pendorong. Motornya itu adalah kasih untuk mendorong kita menyampaikan berita keselamatan itu. Yang ketiga itu bertindak. Kalau kita tidak bertindak, maka tidak pernah akan terjadi segala sesuatunya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu Bapa sudah hamba sampaikan dan sudah kita dengar bersama-sama. Bagaimana kita memiliki visi. Mungkin hari ini kita bertanya, saya belum menemukan visi itu. Maka perlu kita dekat dengan Tuhan. Selidiki firman Tuhan, miliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa. Dan siap untuk bertindak, melaksanakan tugas yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Bapa, mampukan setiap kami, Roh Kudus urapi setiap kami. Engkau adalah roh penolong. Engkau adalah roh hikmat hingga yang menuntun kami dalam kami melayani, menuntun kami dalam kami beraktivitas. Maka kami akan menemukan bahwa penerangan Roh Kudus dalam firman itu mendewasakan, mematangkan kami untuk bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Biar firman ini yang menjadi rema buat setiap kami. Baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi setiap kita yang diberkati, Tuhan kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Baik, terima kasih buat hambanya, untuk Pastor Yohanes Wendra, untuk tabur firman Tuhan yang memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh ditabur pada hari ini Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan yang kami boleh terima pada hari ini boleh menjadi rema dan berkat bagi setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk kami boleh memberi yang terbaik. Untuk kami memberi dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau yang sudah memberkati setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan
Amin. Selamat memberi yang terbaik, saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Mari sama-sama nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali kita nyatakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mau menyapa untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Di GB Sungai Yordan Roxy, boleh angkat tangan ya sama-sama. Oh, haleluya. Selamat datang Pak. Kami welcome sekali untuk Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Apabila belum ada tempat beribadah tetap, kami mengundang kembali untuk sama-sama boleh bergabung bersama kami ibadah di tempat ini. Ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan melihat pengumuman. Saya persilakan multimedia. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roxy Mas. Bersama saya Esther, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir di dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada 20 Maret 2024 dengan tema eksposisi Yohanes pasal 11. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Untuk informasi mengenai pendalaman Alkitab dapat menghubungi Saudari Tong Trivena. Dan berikut ini klip informasi pengumuman lainnya.
Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir dan belajar di dalam pelatihan UMKM sesi kelima dengan tema Wulan Birpeletok Bangdul pada tanggal 24 Maret 2024 jam 12.30 selesai ibadah raya yang diadakan di parkiran samping GBI Sungai Yordan Roxy Max. Bulan ini penyerahan anak akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 7.30 pagi sampai jam 8.30. Dan untuk pengarahan baptis akan diadakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 jam 1 siang sampai jam 3 siang. SHDR akan diadakan 2 hari berturut-turut pada Sabtu 27 April 2024 jam 1 siang sampai jam 5 sore dan Minggu 28 April 2024 jam 1 siang sampai jam 5 sore. Bagi jemaat Tuhan yang belum SHDR dapat mendaftarkan diri ke Ibu Ani atau ke Gembala Sel masing-masing. BPN gelombang kedua akan diadakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2024. Kelas akan dimulai pada Minggu 5 Mei 2024. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 29 Maret 2024 hari Jumat jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian untuk pengumuman untuk minggu ini. Dan ada tambahan untuk teman-teman youth dan anak-anak muda di tempat ini, jangan lupa hari Sabtu tanggal 30 Maret youth akan mengadakan talk show. Jadi yang merasa muda di tempat ini boleh ajak teman-temannya untuk bergabung dalam acara talk show pada hari Sabtu tanggal 30 Maret. Amin. Yang siap datang angkat tangannya bagi yang muda. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Saya mengundang Bapak Gembala. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini.
anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Ijo. Happy Sunday, see you next week and God bless you. Let everything that has been, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has been, praise the Lord.